Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun materi dari kelompok kami mengenai interaksi simbiosis mutualisme. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 1. Yang pertama saya sendiri Hajar Aswad, selanjutnya Ainun Jaria, Ayu Listiana, Dwi Fani Fadilla, Siti Ainun Nisalingga, dan Husnul Hatimah. Interaksi simbiosis mutualisme. Adapun pengertiannya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Perilaku interaksi mutualisme yang terjadi pada hewan, contohnya antara lain: 1. Mutualisme obligatif. 2. Mutualisme fakultatif. 3. Mutualisme dalam polinasi. Dan yang keempat, mutualisme dalam penyebaran benih. Mutualisme obligatif, di mana mutualisme obligatif ini adalah simbiosis mutualisme di mana satu organisme tidak dapat bertahan hidup tanpa organisme yang lainnya. Artinya, tanpa berdampingan dengan organisme lain, makhluk hidup ini tidak akan mampu bertahan hidup. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di samping itu salah satu contoh mutualisme obligatif, yakni semut dengan tumbuhan akasia. Hubungan timbal balik mutualisme obligat yang terjadi pada semut dengan tumbuhan akasia, di mana semut menggunakan rongga-rongga di ranting-ranting pohon akasia sebagai sarang mereka. Nah, sebagai timbal baliknya, semut-semut melindungi pohon akasia dari serangan satwa-satwa yang menyukai daun-daun akasia. Nah, seperti ketika seekor jerapah datang dan mulai memakan daun-daun pohon akasia, maka hal tersebut akan menimbulkan getaran. Nah, sedikit getaran saja yang timbul dari aktivitas maka jerapah tersebut akan membuat para koloni semut berhamburan keluar dan menggigit kulit jerapah sampai terasa sakit hingga jerapah tersebut pergi menjauhi pohon akasia. Daun-daun pohon akasia juga memproduksi protein yang terdapat di ujung-ujung pangkal daun. Nah, protein ini tidak khusus ditunjukkan untuk semut dewasa, tetapi dikhususkan untuk bayi-bayi semut yang akan menetas yang dibawa pulang oleh para induk ke dalam pangkal duri yang besar. Nah, untuk memberi makanan yang telah diletakkan pada larva yang telah mempunyai kantung khusus, hanya cukup dengan menundukkan kepala dan memasukkannya. Sebagai imbalan dari protein-protein yang telah diberikan akasia, tanaman akasia kepada semut, maka semut-semut akan menyerbu mangsa akasia seperti serangga atau belalang yang hinggap dengan cara mengerubungi sampai mangsa pergi. Nah, keterkaitan simbiosis mutualisme antara semut dan pohon akasia dalam jaring-jaring makanan sangatlah penting. Nah, pohon akasia juga berperan sebagai produsen, di mana memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup konsumennya. Jerapah sebagai konsumen tingkat 1 memerlukan daun dari pohon akasia. Nah, sedangkan jerapah merupakan mangsa bagi singa atau konsumen tingkat 2. Jadi, jika daun akasia dikonsumsi terus-menerus oleh jerapah, maka pohon akasia akan mati. Jika pohon akasia mati, tentunya akan berdampak bagi semut atau populasi dari semut itu juga akan menurun dan jerapah. Maka oleh itu semut melindungi pohon akasia dari jerapah agar pohon akasia bisa hidup dan berkembang. Karena jika salah satu komponen bermasalah, maka jaring-jaring makanan itu akan bermasalah juga. Mutualisme fakultatif merupakan simbiosis yang mana organisme dapat bertahan hidup mandiri tanpa ada partner mutualismenya. Meskipun begitu, pada lain kesempatan keberadaannya menguntungkan bagi dirinya sendiri dan organisme lain untuk hidup bersama. Contohnya yaitu hubungan ikan pembersih atau ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan pembersih mendapatkan makanannya dengan mencabut parasit dari mulut dan insang ikan hiu dan singgah di lingkungannya.
Ikan pembersih juga memiliki sumber makanan lain selain parasit, seperti krustasea. Fenomena ini jelas menguntungkan bagi ikan pembersih atau ikan remora dan ikan hiu yang dibersihkannya. Tetapi, ikan remora juga tidak terlalu bergantung padanya mengingat spesies tersebut mempunyai opsi lain untuk bertahan hidup. Jadi, pada mutualisme polinasi atau penyerbukan, di mana banyak spesies tanaman berbunga saat mengekstraksi nektar dari bunga penyerbuk, mengumpulkan dan menukar serbuk sari dengan tanaman lain dari spesies yang sama untuk melestarikan sel serbuk sari. Nah, dapat dilihat contohnya yaitu pada lebah dan bunga. Jadi, saat lebah hinggap pada bagian bunga dan menghisap sari madu yang ada pada bunga, kaki dari lebah akan tanpa sengaja mengenai serbuk sari. Kemudian serbuk sari pada bunga akan menempel di kaki serangga tersebut. Jadi ketika lebah berpindah pada bunga yang lain untuk menghisap sari madu di kepala putik, maka serbuk sari yang menempel pada kaki lebah tadi akan jatuh atau berpindah pada kepala putik dengan jumlah yang banyak. Nah, demikianlah terjadilah polinasi pada bunga satu dengan bunga yang lainnya melalui lebah. Baik, saya akan membacakan mutualisme penyebaran benih. Penyebaran benih oleh hewan umumnya merupakan hubungan mutualistik yang berevolusi bersama di mana tanaman mengelilingi benihnya dengan buah yang dapat dimakan dan bergizi sebagai makanan yang baik bagi hewan yang mengkonsumsinya. Contohnya yaitu kelelawar dengan biji-bijian pada buah. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih pada tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor atau pembawa untuk memindahkan biji. Biji dapat disebarkan secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus dan dapat bervariasi. Penyebaran biji dengan bantuan kelelawar disebut kiropteroki. Kiropteroki adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya, pada buah mangga dan pepaya. Di mana kelelawar memakan buah mangga, lalu menyisakan biji dari buah mangga tersebut. Biji buah mangga tersebut disebar lagi oleh kelelawar di tanah. Hal ini menguntungkan bagi kelelawar karena kelelawar mendapatkan makanan dan keuntungan lainnya seperti jika benih mangga itu tumbuh, maka kelelawar mendapatkan sumber makanan lagi dan tempat tinggal di pohon mangga tersebut. Sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kelelawar dan pohon mangga juga tidak mendapatkan kerugian apapun dari kelelawar. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut dengan sukori, yang artinya su adalah hewan. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, teman itu harus seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bukan seperti simbiosis paratisme, cuma manfaatin doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.